Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya dengan judul Sistem Aplikasi Jual Beli Sampah Berbasis Web di KN Marsungang, Terawan, Jombang. Mengapa saya ambil judul ini? Karena bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan dan bisa memanfaatkannya untuk dijual. Langsung saja ke pendahuluan latar belakang. Yang pertama, sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamankan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah, yaitu paradigma kumpul, angkut, buang, menjadi pengelolaan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pembangunan bank sampah menjadi titik awal pembinaan kesadaran masyarakat untuk memulai memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah. Karena sampah memiliki nilai jual yang cukup baik, sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru Indonesia. Dan yang kedua, masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana merancang aplikasi jual beli sampah. Dan yang kedua, bagaimana cara menerapkan jual beli sampah online. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: yang pertama, untuk merancang sebuah aplikasi jual beli sampah berbasis web. Dan yang kedua, untuk menerapkan sistem jual beli sampah online. Setelah itu ada batasan masalah. Dalam aplikasi ini ada beberapa batasan dan permasalahan yang ditemukan. Di antaranya, pertama, aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Dan yang kedua, terdiri dari 3 user, yaitu admin, pengepul, dan warga. 3, aplikasi hanya berisi jual beli sampah dari warga ke pengepul bank sampah. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Ini saya ambil dari paper yang saya cari referensinya. Yang pertama, dengan judul Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah. Yang pertama, ada beberapa aspek dalam penelitian ini. Aspek-aspek ini menjadi indikator penentu kesimpulan dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan reskill. Beberapa aspek tersebut adalah aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, dan aspek partisipasi masyarakat. Adanya bank sampah kelompok peduli lingkungan Serasi Kelurahan Sidomulyo menimbulkan dampak sosial perilaku untuk membuang sampah pada tempatnya. Perilaku ini memilah sampah, edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan edukasi tentang pentingnya menabung. Dampak ekonomi, tambahan pendapatan, dan dampak lingkungan, berkurangnya sampah rumah tangga yang dibuang ke TPS, berkurangnya tumpukan sampah di TPS, dan kondisi lingkungan menjadi bersih. Yang kedua, perancangan sistem informasi e-marketplace bank sampah berbasis web. Sistem informasi e-marketplace bank sampah berbasis web dapat mengakomodasi proses transaksi antara bank sampah dan pengepul. Dengan adanya sistem ini, ruang interaksi antara bank sampah dan pengepul dapat lebih luas karena sistem berbasis web dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pengepul dapat lebih mudah membandingkan barang yang sama dari bank sampah yang berbeda untuk mendapatkan kesepakatan barang dan harga yang diinginkan.
Dan paper yang ketiga, membangun sistem informasi pengelolaan data nasabah berbasis web di Bank Sampah Samawa. Sistem informasi pengelolaan data nasabah Bank Sampah Samawa berbasis web telah selesai dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Container Database, MySQL, dan CSS Bootstrap yang dapat digunakan oleh bank sampah untuk mempermudah dan mempercepat petugas admin bank sampah mengelola transaksi tabungan nasabah dan pembuatan rekapitulasi laporan transaksi nasabah. Dan bank sampah itu sendiri ini dari berbagai pendapat. Sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat mengganggu estetika lingkungan, menimbulkan bau serta mengakibatkan perkembangan penyakit. Gangguan lingkungan oleh sampah dapat timbul mulai dari sumber sampah, di mana penghasil sampah tidak melakukan penanganan sampah dengan baik. Hal ini dapat terjadi pada penghasil sampah yang tidak mau menyediakan tempat sampah di rumahnya dan lebih suka untuk membuang sampah dengan seenaknya ke saluran air atau membakarnya sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Tempat sampah yang disediakan di rumah tangga dan lokasi komersil seperti pasar tidak tertutup sehingga sampah bercecer dan menjadi tempat berkembang biaknya lalat serta menimbulkan bau. Definisi bank sampah menurut Yayasan Unilever Indonesia 2013 adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 13 tahun 2012, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R, reduce, resume, dan reskill dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Pelayanan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah dengan menukarkan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung. Masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sehingga mereka mau memilah sampah. Dirjen Cipta Karya 2011. Sekarang masuk ke bab 3 dengan desain sistem. Pertama ada diagram konteks, ada aplikasi bank sampah, admin, warga, dan pengepul. Yang pertama admin. Admin dapat login admin, input data warga, input jenis sampah, dan cetak laporan. Dan selanjutnya mendapatkan konfirmasi admin, info data warga, dan jenis sampah, lalu info laporan. Yang kedua warga dapat login, lalu upload sampah dan cek saldo. Dan warga dapat konfirmasi login warga, konfirmasi upload sampah, dan info saldo. Lalu pengepul sendiri juga sama, login pengepul, beli sampah warga, dan cek keuntungan, dan mendapatkan konfirmasi login pengepul, konfirmasi beli sampah warga, dan info keuntungan itu sendiri. Selanjutnya ada DFD, data flow diagram. Di sini ada 3 entitas, admin, warga, pengepul. Admin dapat login admin dengan memasukkan data user dan password, lalu mendapatkan konfirmasi. Dan juga input data warga, lalu mendapatkan konfirmasinya. Admin juga dapat input jenis sampah,
dan data jenis sampah itu sendiri. Lalu cetak laporan dan info laporan itu sendiri. Lalu ada warga sama login warga dengan data user dan password, mendapatkan konfirmasi. Lalu warga bisa upload foto dengan upload sampah, data sampah, lalu nanti dibeli sama pengepul, dan warga bisa cek saldo dan mendapatkan info saldo itu sendiri. Lalu ada pengepul dapat login pengepul, memasukkan data pengepul itu sendiri, lalu mendapatkan informasi. Pengepul bisa membeli sampah warga, dan beli sampah warga mendapatkan data sampah itu sendiri, lalu konfirmasi. Pengepul juga bisa cek keuntungan, lalu mendapatkan info dari cek keuntungan itu sendiri. Lalu bisa transaksi pengepul melalui cetak laporan itu sendiri dan lalu ke admin. Dan setelah itu ada CDM, Conceptual Data Model. Di sini ada 6 tabel. Ada admin, sampah, warga, pengepul, transaksi sampah pengepul, dan jenis sampah. Pertama admin ada ID admin, user admin, password admin, nama admin. Lalu warga ada nick, nama warga, alamat, email, nomor HP, RT, RW, user warga, password warga. Lalu pengepul ada ID pengepul, user pengepul, password pengepul. Transaksi sampah pengepul, ID transaksi sampah pengepul, nota transaksi sampah pengepul, tanggal transaksi sampah pengepul. Lalu ada status transaksi sampah pengepul, harga beli admin, bobot per jenis sampah transaksi sampah pengepul, harga per jenis sampah transaksi sampah pengepul, dan jenis. Lalu tabel jenis sampah, ada nama jenis sampah, lalu harga jenis sampah warga, harga jenis sampah pengepul. Lalu tabel sampah ada ID sampah, foto sampah, tanggal sampah, status sampah, dan harga sampah. Warga bisa menaruhkan sampahnya dengan masukkan tabel sampah. Lalu warga bisa menjadi pengepul dengan cara mendaftarkan dirinya terlebih dahulu, dan warga yang transaksi sampah masuk pada transaksi sampah pengepul. Lalu pengepul membeli sampah masuk pada tabel transaksi sampah pengepul, dan transaksi sampah pengepul mendapatkan data warga dan data sampah, lalu jenis sampah yang akan dibeli sama pengepul itu sendiri. Dan yang terakhir ini langsung physical data model, sama ada 6 tabel. Di sini ketahuan mana foreign key sama primary key. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.